situasi sekarang ya banyak ya dilihat dari segi politiknya ya, dari capres 1, capres 2 maupun juga capres 3 itu saling berlomba-lomba mempromosikan dirinya ya, menyampaikan visi misinya, semua visi misinya baik gitu ya. Namun ya di antara mereka ntar balik lagi ke warganya ya gitu ya, yang akan memilih menurut warga itu yang terbaik gitu. Cuma situasi sekarang ya sangat yang kalau misalnya kita lihat di media sosial itu sangat saling menjelekkan, itu ada gitu ya, saling menjelekkan kubu 1, kubu 2, kubu 3 gitu. Namun ya kita harus bisa melihat realitasnya aja lah, secara realnya gitu ya. Makanya di sini kita harus pintar-pintar melihat literasi media gitu ya, jangan terbawa kita berita bohong atau hoax gitu ya. Harus dikaji dulu gitu ya, gitu, dalam melihat atau mau menyampaikan berita yang kita baca terus sampaikan lagi, harus kita kaji lagi gitu supaya kita tidak terbawa berita yang bohong gitu, hoax. Untuk pertanyaan nomor 2 itu apakah Bapak merasa risih dengan banyaknya baligo berjejeran di jalan gitu? Risih enggak ya, tapi itu suatu hal yang wajar. Ini kan pesta demokrasi. Ntar juga ada masanya di mana baligo itu akan hilang sendiri ya oleh Satpol PP kalau nggak salah ya, akan dihilangkan ya menjelang pemilihan gitu ya. Kalau secara pribadi itu enggak risih. Justru ini suatu pesta demokrasi lah, itu ntar juga akan hilang sendiri. Jadi suatu hal yang wajar lah kalau menurut saya pribadi gitu ya. Wawancara Ibu sebentar mengenai masalah pemilu kali ini buat mata kuliah kewarganegaraan. Ini ya Bu, menurut Ibu, anggota Dewan atau Presiden yang terpilih pada pemilu yang lalu sudah menuntaskan janjinya sesuai janji kampanye apa belum? Belum semua. Dan terus yang terakhir Bu, harapan Ibu terhadap calon yang akan dipilih, baik calon caleg atau capres yang akan datang, gimana Bu harapannya? Pastinya bisa membuat lebih rakyat, membuat rakyat lebih sejahtera, terus sembako murah, kerja gampang, pokoknya yang terbaik lah pokoknya. Yang terbaik. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reval Miramutia dari kelas AK 4707 ingin mewawancarai mengenai pemilu 2024 dengan Bapak siapa? Nama saya Jajang Karyaman, 40 tahun. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa pandangan Bapak terhadap berita pemilu tahun 2024 ini? Pandangannya sih kalau buat sekarang biasa aja, cuman harapan tuh semoga jauh lebih baik lah dari yang sudah sekarang ini gitu. Gak cuma ngasih harapan, tapi intinya bukti lah. Bapak udah ada calon mana nih yang Bapak bakal pilih? Udah ada Pak pilihannya? Pilihan buat emang dari dulu sih udah ada pilihan, cuman ya mudah-mudahan aja lah buat sekarang bisa gitu terwujud. Untuk pertanyaan kedua, gimana perasaan Bapak? Bapak ngerasa risih nggak sih dengan banyaknya baliho yang bertebaran di jalanan ini menyambut pemilu tahun 2024 ini? Sebenarnya sih dibilang risih ya risih juga, karena kan kita pemandangan agak terganggu, terus jarak pandang kadang nggak jelas lah, kadang bekas-bekasnya tuh kalau udah ketebak angin berceceran di mana aja gitu. Jadi sampah ya? Iya, jadi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nashwa Herunisa Nur Syifa dari kelas AK 4707. Saya akan mewawancarai dengan Ibu siapa? Ibu Lena. Di pertanyaan pertama, apakah menurut Ibu calon atau anggota Dewan atau Presiden tahun 2019 itu udah memenuhi janji kampanyenya atau belum? Kayaknya sebagian udah, sebagian belum. Jadi harus ditingkatkan lagi buat pengerjaan yang mereka janji-janjikan itu. Pertanyaan kedua, apakah harapan Ibu sama calon nanti yang akan terpilih tahun 2024? Buat calon nanti harus lebih ditekankan lagi atas semua janji-janji yang mereka janjikan itu.
Kasih Bu. Baik Pak, perkenalkan saya Anissa Jala Ramdan dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan bertanya terhadap Bapak. Dengan Bapak siapa? Taufik. Oke, dengan Bapak Taufik. Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap situasi pemilu tahun ini? Pandangannya gimana ya, agak-agak ribet sih, nggak kayak dulu gitu. Sekarang mah kurang apa sih, kurang kondusif. Ya. Untuk yang kedua, apakah Bapak merasa risih tidak dengan banyaknya baliho yang bertebaran di jalanan? Risih sih, cuman nggak apa sih, itu kan urusan mereka ya. Jadi kalau bisa mah jangan terlalu banyak lah kalau masang kayak gitu. Nah, di mana-mana ini banyak banget baliho itu. Halo, selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Aisyah Triani dari jurusan akuntansi. Ingin mewawancarai Bapak tentang pemilu. Apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih Pak. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan Bapak terhadap situasi pemilu tahun ini? Ya, semoga kita aman, lancar dan damai ya untuk semua pemimpin, tapi jadi jangan satu menyalahkan yang lain, satu menjelekkan yang lain. Pokoknya kita harus seimbang lah. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Apakah Bapak merasa risih dengan banyaknya yang baliho bertebaran di jalan? Jelas. Soalnya nggak penting, nggak ada gunanya. Coba kalau misalkan uangnya ditabur ke rakyat, itu kan lebih bagus. Apa baliho malah justru merugikan negara. Ya. Nomor 3, apakah menurut Bapak anggota dewan atau presiden yang terpilih pada 2019 lalu sudah menuntaskan janji kampanyenya? Belum. Sama sekali belum. Belum sama sekali. Belum sama sekali ya Pak? Belum sama sekali. Soalnya apa, rakyat masih banyak yang ngomong, terus rakyat kecil, masih banyak yang ngomong. Jadi belum ada kesejahteraan. Untuk rakyat kecil itu untuk nggak ada kesejahteraan. Belum ada kesejahteraan. Lanjut ke yang keempat Pak. Kira-kira apa sih harapan Bapak terhadap calon yang akan terpilih nanti pada pemilu 2024? Adil dan bijaksana. Itu aja. Sesingkat itu ya Pak? Betul, adil dan bijaksana. Kalau tidak adil, buat apa dipilih? Jadi jangan sampai misalkan rakyat kecil sekarang mengadu ke pemerintah tapi nggak ditanggapi. Nah itu contoh seperti TKW, itu bodoh. Masa seorang TKW belum ditanggapi? Kalau misalkan udah celaka, ya udah pada diam pemerintah. Mana tanggapan pemerintah itu? Mana kan, sedangkan TKW itu rakyat Indonesia, tapi kok kenapa didiamin? Nah itu. Jadi bodohnya pemerintah itu di sana. Jadi nggak peduli ke rakyat kecil itu. Sedangkan dia dari Indonesia, TKW itu membutuhkan uang, memerlukan uang, terus butuh uang kan. Yang namanya TKW itu bekerja di luar negeri itu cari nafkah untuk keluarganya. Tapi kok kalau misalkan ada celaka, ada pemerkosaan itu, malah pemerintah itu lalai, malah diam, malah nggak ditanggapi. Bahkan si mayitnya juga suruh dibawa sama keluarga sendiri. Nggak ada pemerintah yang peduli. Baik ya Pak, makasih ya Pak atas Sama-sama. waktunya.